Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bertemu dalam pembelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan mengulas kembali materi tentang FPB dan KPK. Mohon anak-anak memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Pada bagian yang belum paham, bisa diulang-ulang. Soal yang pertama, bilangan berikut yang merupakan kelipatan dari 8. Anak-anak, kalau kelipatan itu berarti ditambah atau nanti 8 dikali 1, 8 dikali 2 itu namanya kelipatan. Berarti 8 kelipatannya 8 ditambah 8 lagi berarti 16 tambah 8 lagi 24 tambah 8 lagi 32. Kelipatan itu dikali-kali ya. Yang ini kan dikali 1 atau nanti ditambah 8. Ini dikali 2. Dan seterusnya. Itu namanya kelipatan. Berarti jawabannya yang B. Soal yang kedua. Faktor dari 24. Faktor itu yang bisa membagi habis. Kalau cara umumnya seperti ini, kalau tidak pilihan ganda seperti ini ya. Kali berapa hasilnya 24. 1 kali 24. Kita urutkan. 2 bisa? 24 bagi 2 bisa? Bisa. 12. Berarti 2 kali 12 bagi 3. 3 kali berapa hasilnya 24? 8. Bagi 4 bisa? Bisa ya, 4 kali 6. Nah, ini semua, ini namanya faktornya. Berarti faktor dari 24 itu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Jawabannya yang C. Kalau soalnya pilihan ganda seperti ini, anak-anak bisa menyortir atau bisa melihat dari pilihan ganda. Contohnya, kita lihat yang beda oleh pilihan ganda. 1, 2 sama, kita lihat yang di sini. Apakah 3 atau 4 yang bisa membagi 24? Dua-duanya bisa, berarti kita pilih 3 dulu ya. Kemudian 4 ada. Nah, ini berbeda. Ya tadi jelas salah yang A. 6 sama 5. Mana yang bisa? Dibagi 5 bisa tidak? Tidak. Berarti yang D jelas salah. Tinggal B atau C. Kita lihat. Di sini ada angka 10. Di bawahnya angka 8. Bisa dibagi 10 atau 8. 24 dibagi 10 apakah pas? Tidak. Sisa ya. Berarti jawabannya yang C. Boleh dengan cara disortir. Jadi melihat dari pilihan ganda. Soal yang ketiga. 3 kelipatan persekutuan pertama dari 8 dan 12. Untuk mencari kelipatan persekutuan, berarti anak-anak harus membandingkan 2 seperti ini ya. Sampai nanti ketemu ada 3. 8 tambah 8, 16 tambah 8, 24 tambah 8, 32 tambah 8, 40 tambah 8, 48 tambah 8, 56 tambah 8, 64 tambah 8, 72. Kemudian yang kedua, kelipatan dari 12. 12, 24 tambah 12, 36,
tambah 12, 48, tambah 12, 60, tambah 12, 72. Apakah sudah ada yang sama? Ambil 3. Ya, 24 ini ya, sama-sama 24. Kemudian 48, kemudian 72. Berarti kelipatan 3 kelipatan pertamanya 24, 48, dan 72. Itu cara manual. Kalau cara melihat dari pilihan ganda, anak-anak bisa melihat pilihan gandanya. Yang A, 12 itu apakah bisa dibagi 8? Tidak ya, berarti jelas salah. Ya, ini juga salah. Berarti antara B dan D. B dan D yang membedakan ada 48 dengan 43, 96. Kita pilih apakah bisa 48 dibagi 8? Bisa? Bisa. 48 bagi 12? Bisa. Karena yang ditanyakan 3 kelipatan persekutuan pertama, berarti kita ambil yang D. Itu kalau cari dari pilihan ganda. Anak-anak bisa langsung mencoba. Yang keempat, faktor persekutuan dari 16 dan 40. Untuk mencari faktor persekutuan, berarti harus bisa membagi habis 16 dan 40. Kalau soal pilihan ganda kayak gini, kita tinggal masuk-masukkan ya. Nih, 1, 2, ini sama semua, jadi kita tidak perlu mencoba. Kemudian, yang beda baru kita coba. Yang A itu ada angka 4, yang B 8, 5, 5. Coba kita bagi 4. 16 bisa dibagi 4? Bisa. 4 ya. 40 bisa dibagi 4? Bisa. Berarti 4 ini benar ya. Berarti yang enggak ada 4-nya salah. Berarti otomatis yang 3 ini salah. Jawabannya yang A. Itu kalau pakai cara pilihan ganda. Sekarang kalau pakai cara runtutnya, berarti kita cari faktornya. 16 itu faktornya berapa saja? Kemudian nanti yang 40 faktornya berapa saja? 16 tuh. 1 kali 16. 2 kali berapa biar jadi 16? 2 kali 8. 3 tidak bisa. 4 kali 4. Berarti faktor dari 16 1, 2, 4, 8, 16. Selanjutnya kita cari faktor dari 40. 1, 40. 2, 20. 3, tidak bisa. 4, 10. 5, bisa. 8. Ada yang lain? Sudah ya, berarti faktornya 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Nah, antara ini dengan ini yang sama bilangan berapa saja? Ya, 1, 2. Sama dengan 4 dan 8. Berarti benar ya, jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Faktorisasi prima dari 60. Kalau yang ditanya faktorisasi prima, berarti anak-anak membaginya dengan bilangan prima. 60 dibagi 2 bisa. Ingat ya, bilangan prima itu berapa aja? 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita pilih dari yang kecil dulu, angka 2. 60 bagi 2. 6 bagi 2, 3. Kasih 0 belakangnya. Kita bagi 2. Bisa? 3 bagi 2, 1. Di sini masih 1 ya. 1 tambah 0, 10. 10 bagi 2, 5. Berarti 30 bagi 2, 15. Dibagi 2 apakah masih bisa? Tidak. Kalau tidak bisa kita coba yang belakangnya. Bagi 3.
15 dibagi 3. 5. Jadi 5 dibagi 5 1. Berarti faktorisasi primanya di sini dilihat ya. Ini faktorisasi primanya. 2 ada berapa duanya? Pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Berarti jawabannya yang B. Soal ke-6. FPB dari 24 dan 36. Angkanya sama, 24, 36. Gunakan cara garis ya. Ingat bilangan prima, ini harus selalu kita ingat. Dibagi 2 dulu bisa. Kalau FPB itu harus bisa bagi semuanya. 24 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 12. 36 dibagi 2, 3 dibagi 2, 1. Masih sisa 1. 1 sama 6. 16 dibagi 2, 8. Bagi lagi. Bisa dibagi 2? Bisa. Berarti kita tulis 2 lagi. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. Nah, kita bagi. Apakah masih bisa dibagi 2? Tidak. Kalau 2 sudah selesai, coba dibagi 3. Dibagi 3 bisa? Bisa. 6 bagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. Karena ini sudah tidak bisa dibagi, berarti sudah selesai ya FPB-nya yang ini. Berarti FPB-nya sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Jawabannya berarti yang B. Soal ke-7. KPK dari 18 dan 20. Langkahnya sama seperti kita mau mencari FPB langkah awalnya. Nah, ingat ya, selalu diingat bilangan prima. Jadi ngambilnya nanti selalu bilangan prima. 18 kita bagi 2, bisa ya, 20 juga bisa. 18 bagi 2, 9. 20 dibagi 2, 10. Nah, kalau KPK itu harus bawahnya sampai 1, 1. Kalau FPB berhenti sampai tidak bisa membagi dua-duanya. Kalau FPB berarti berhenti di sini ya kalau FPB, karena 9 sama 10 sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Tapi kalau KPK masih kita lanjutkan dibagi bilangan, yang penting bisa membagi salah satunya. Coba kita bagi 2. 9 dibagi 2 tidak bisa. Berarti kita tetap tulis 9. 10 dibagi 2 bisa 5. Nah, kita bagi lagi. 2 dibagi 2 semuanya sudah tidak bisa. Jangan pilih 2. Sekarang kita coba lanjut pilih ke 3. 9 dibagi 3 bisa 3. 5 bagi 3 tidak bisa, kita tetap tulis angka 5. Kita bagi lagi. Bagi 3, 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3 tetap 5. Kemudian dibagi 5. Sini 1. 5 bagi 5, 1. Kalau sudah 1-1 seperti ini baru berhenti. Berarti KPK-nya adalah ini. 2 kali 2. Maaf, 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Kalau ada angka 5 dan 2, kita kalikan terlebih dahulu biar kepenak. 10. 2 kali 3, 6. 6 kalikan 3, 18. Berarti 10 kalikan 18, 180. Berarti KPK-nya yaitu 180. Atau kalau soal pilihan ganda seperti ini, anak-anak bisa ngecek dari A, B, C, D ini mana yang habis dibagi 18 dan habis dibagi 20.
itu kalau pilihan ganda. Itu berarti KPK dari dua bilangan ini. Soal ke-8. Bu Zahra membeli 32 mangga dan 36 jeruk. Buah-buah tersebut akan disedekahkan kepada tetangganya. Mereka menerima 2 jenis buah dengan jumlah setiap jenisnya sama banyak. Setiap tetangga menerima buah sebanyak. Nah, kalau membagi-bagi kayak gini berarti menggunakan ya FPB. Berarti kita cari dulu FPB-nya dari 32 dan 30. Nah, minta di mangga, yang ini jeruk. Sama langkahnya, dibagi 2. 3 bagi 2, 1. Masih 1. 12 dibagi 2, 6. 3 bagi 2, 1. Masih 1. Satunya ikut belakang. 16 bagi 2, 8. Kita bagi 2 masih bisa? Bisa. 16 bagi 2, 8. 18 dibagi 2, 9. Apakah masih bisa dibagi dengan pilihan yang sama? Sudah tidak bisa. Nah, yang ditanya ini apa? Setiap tetangga menerima buah sebanyak banyak buah yang ditanyakan. Di sini berarti mangganya ada 8, jeruknya ada 9. Berarti semua buahnya kita tambahkan ya, karena dua-duanya sama-sama buah. 8 ditambah 9 sama dengan 17. Berarti jawabannya 17. Kalau yang ditanya hanya mangganya, berarti kan 8. Kalau jeruknya yaitu 9. Kalau totalnya 17. Soal yang ke-9. Nah, kalau soal seperti ini menggunakan cara apa ya anak-anak ya? Ada tanggalnya. Menggunakan cara KPK. Ya, benar. Berarti kita cari KPK-nya dulu. KPK berapa dengan berapa di sini? 6 dan 8. Kita buat seperti KPK biasa. Kita bagi 2. 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Bagi 2, tetap 3, 4 bagi 2, 2. Bagi 2 lagi, 3, bagi 2, 1. Bagi 3, 1, 1. Kita kalikan. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 4 kali 6, 24. Berarti KPK-nya sama dengan 24. Setelah itu kita ingat KPK ditambah tanggal di soal. KPK-nya di sini 24 ditambah tanggal di soal. Tanggal di soal tanggal 13 ditambah 7, 3. Kemudian dikurangi bulan di soal. Bulan November ini ada sampai berapa hari? Ya, 30 ya. Jadi kita kurangi bulan November nih. Nah, dikurangi 7. Bulannya itu setelahnya. Kalau di sini November, berarti di sini Desember. Nah, ini sudah ketemu tanggal dan bulannya. Tinggal cari harinya. Kalau hari, itu ingat KPK dibagi banyak hari, yaitu 7. 3, 21, dikurangi 4 kurangi 1, 3. Berarti hari Sabtu ditambah 3 hari. Berarti Ahad, Senin, Selasa. Berarti jawabannya hari Selasa. 7 Desember 2021. Nomor 10. Ya, ini soalnya ada tanggal, ada selang-selang kayak gini menggunakan apa anak-anak? Ya, menggunakan KPK. Tapi kita lihat, baca sampai akhir. Yang ditanya mereka khatam bersama sebelumnya.
Kalau yang nomor 9 tadi berikutnya, sekarang yang nomor 10 sebelumnya. Kuncinya yaitu nih ya, hitung mundur. Tanggal di soal ditambah bulan-bulan sebelum di soal sampai melebihi KPK, kemudian dikurangi nilai KPK-nya. Nah, berarti langkah pertama kita cari dulu KPK. Caranya sama, KPK dari 12 dan 15. Kita bagi 2 dulu. Untuk memudahkan, kita bisa membagi dengan angka 2 dulu anak-anak. Kita bagi 2 dulu. 6 bagi 2, 3. 15 bagi 2, tidak bisa, tutup 15. 2 sudah tidak bisa, kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. Kemudian kita bagi 5. 1, 1. Kalau ada angka 2 dan 5, kita kalikan dulu. Ini berarti 2 kali 5, 10. 2 kali 3, 6. Berarti ketemu KPK sama dengan 60. Kalau sudah ketemu KPK-nya, kita masukkan ke kuncinya. Tanggal di soal, di sini tanggal 9. Ditambah bulan sebelum di soal, di sini bulan November. Kalau November berarti sebelumnya bulan Oktober. Oktober itu sampai tanggal 31. Berarti di sini kita tulis 31. Ini bulan Oktober karena sebelum November. Kita tambahkan 0, 4. Apakah sudah melebihi KPK? Belum, berarti kita tambahkan lagi. Sebelum Oktober, September. September sampai tanggal 30 ya. 31 berarti bawahnya 30. Ditambah 07. Apakah sudah melebihi KPK? Sudah. Ketika sudah, berarti kita kurangkan dengan KPK, dikurangi 0, 10. Berarti tanggal 10 bulannya sama dengan bulan yang ini tadi. Berarti 10 September. Kita lihat pilihan gandanya. Wah, ini yang 10 September cuma ada 1. Berarti jawabannya jelas C. Tapi ketika anak-anak mau melihat harinya, caranya seperti ini. Sama. KPK-nya 60 dibagi dengan jumlah hari ada 7. Berarti 8, 56, sisa 4. Karena ini mundur, berarti harinya juga mundur. Di sini Selasa. Selasa dikurangi 4 hari ya. Berarti mundur 4. Senin, Ahad, Sabtu, Jumat. Berarti harinya hari Jumat. Benar ya, jawabannya C. Demikian ulasan materi hari ini. Silahkan nanti anak-anak bisa mengulang-ulang video yang kira-kira anak-anak butuhkan dalam mengerjakan soal. Ya, silahkan dikerjakan soalnya sendiri. Boleh melihat catatan dan boleh melihat video, tetapi tidak boleh dibantu oleh orang lain. Untuk hari ini, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.